Assa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selamat datang di Al-Mahira IIBS Malang dalam acara penerimaan santri baru Al-Mahira IIBS Malang tahun ajaran 2022-2023, Sabtu 16 Juli 2022. Ladies and gentlemen, welcome to Al-Mahira IIBS Malang. In the event of the Al-Mahira IIBS Malang New Students Admission Academic Year 2022-2023, Saturday, July 16th, 2022. Yang kami hormati, CEO Al-Mahira IIBS Malang, Dr. Feti Wahyunintias, Pembina Yayasan Tazkiyatun Nafsih, Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA, Ustadz Nur Haryanto SSI, Wakil Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala SMP Al-Mahira IIBS Malang, Ustadz Priora Harjo, MPD, Kepala Kepesantrenan Al-Mahira IIBS Malang, Ustadz Gufron Hasan MIKOM, Ustadz dan Ustadzah Al-Mahira IIBS Malang, serta orang tua wali santri SMP Al-Mahira IIBS Malang, tahun pelajaran 2022-2023. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Luqman ayat 13-17. The recitation of Holy Quran, Surah Luqman, verse 13 to 18 by Flavia Sesa and Sari Tilawah by Janeta Aurelia. To Flavia and Janeta, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang benar-benar besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf. Dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil Al-Mahirah IIBS Malang. The profile video of Al-Mahirah IIBS Malang.
Sambutan pembina yayasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. Speech of Advisor of Islamic and Education Consideration Assembly, which will be delivered by Mr. Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. To Mr. Dr. Haji Ahmad Jalaluddin, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Feti Wahyuning Tias selaku CEO IIBS Al-Mahira, pimpinan pesantren dan pimpinan sekolah Al-Mahira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wali santri baru, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah dan semoga anak-anak yang dilahirkan bisa berbakti kepada orang tua, memberi manfaat dunia dan akhiratnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita bertemu untuk melakukan komitmen bersama membina putri-putri kita semoga menjadi solihah. Kita semua berangkat dengan keinginan yang sama. Anak-anak yang kita lahirkan kelak selaras dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Putri-putri kita menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini oleh Al-Hasan rahimahullah dikatakan bukan di akhirat tetapi di dunia, yaitu ketika orang tuanya menyaksikan anak-anaknya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita bersama. Harapan kita bersama mengantarkan putri-putri kita di sini menjadi qurrata a'yun dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa dalam arti luas, menjadi teladan, menjadi rujukan, menjadi contoh di semua aspek kehidupan, baik dari aspek profesional maupun dari aspek keilmuan, dan yang paling penting adalah aspek kesolihahannya. Semoga demikian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Untuk selanjutnya kita ikhtiar bersama, ikhtiar untuk menjaga mereka, semoga mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di sini para orang tua, ada yang pertama kali mengantarkan putrinya ke pesantren. Ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak mengantarkan anak yang pertama ke pesantren atau pertama kali mengantarkan anaknya ke pesantren? Ada, sepertinya banyak. Dan saya saksikan di sini ada banyak keluarga muda. Ada orang tua yang sudah pernah punya pengalaman di pesantren, dan di sini ada orang tua yang belum pernah punya pengalaman di pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi yang masih baru pertama kali mengantarkan ke pesantren, mohon maaf Bapak Ibu sudah siap tisu dan sapu tangan? Belum ya? Nanti tisu dan sapu tangan digunakan kalau sudah pulang saja, sudah keluar dari kompleks Tirtasani. Mohon air matanya dihemat terlebih dahulu, tidak ditumpahkan di Al-Mahira, karena takut banjir dan nanti santri-santrinya nggak bisa belajar. Nggih. Kita berangkat dengan keinginan yang sama.
Keinginan kita, anak-anak kita terhindar dari fenomena yang saat ini menggejala. Apa yang gejala yang nampak dalam kehidupan kita saat ini? Bapak Ibu rahimakumullah, ada kecenderungan anak-anak zaman sekarang menganggap agama itu tidak penting. Islam itu tidak penting, ada anggapan demikian. Saya pernah di YouTube itu lihat beberapa anak muda diwawancarai. Menurut Anda, seberapa penting agama itu? Dikasih nilai, ranknya itu adalah 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 berarti menganggap paling penting kalau nilainya 10. Tetapi ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang ketika ditanya, kamu agamamu apa? Saya Islam. Bagaimana menurutmu penting apa tidak agama itu? Sebetulnya saya ini dikatakan Islam ya tidak Islam. Bagi saya tidak terlalu penting agama itu. Itu jawaban yang ada. Ada juga jawabannya, agamamu apa? Saya ini Muslim Protestan. Ada yang menggunakan ungkapan seperti itu. Padahal kita para orang tua ini, hadirin yang dirahmati Allah, punya harapan yang sangat kuat kelak nanti kita berhadapan dengan Allah. Anak-anak yang kita lahirkan membaca doa untuk kita, minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harapan kita para orang tua tidak muluk-muluk, tidak tinggi-tinggi. Harapannya sederhana, nanti anakku bisa mendoakan diriku. Kalau saya pandang dan saya lihat mereka menyenangkan hatiku, tidak membuat sumpek. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, harapan-harapan seperti ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada mengharuskan kita untuk bersinergi menghadapinya. Tidak mungkin ayah bunda secara mandiri menjaga anak-anaknya, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita yang di pesantren pun juga demikian. Harapannya ayah bunda tidak lepas 100% dengan mengatakan wis pokoke aku wis bayar tak serahno bongkoan nang ma'al mahira. Tidak seperti itu. Karenanya komitmen yang harus kita jaga bersama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita para orang tua perlu meluruskan niat. Niat orang tua mengantarkan anak ke pesantren itu bermacam-macam. Ada orang tua yang bilang begini kepada anaknya, kamu kalau nakal saya antarkan ke pesantren. Ada orang tua dengan bahasa begitu, kalau nakal-nakal saya antarkan ke pesantren. Di sini kemudian orang tua mengajarkan kepada anak, oh ternyata pesantren itu tempat anak nakal. Ada juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengantarkan anaknya ke pesantren itu karena nggak betah menghadapi anaknya. Malah kalau misalnya anak ini liburan, kalau bisa liburannya itu nggak panjang-panjang. Maunya itu kalau anak maunya liburannya apa Bapak Ibu? Panjang. Tapi orang tua maunya bagaimana Pak? Cepet-cepet nang berangkat nang balik nang pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah dinamika anak-anak kita. Kita para orang tua perlu meluruskan niat, bukan hanya anak kita yang diharuskan lurus niatnya, tetapi para orang tua harus punya niat yang kuat mengantarkan putra-putrinya untuk belajar di sini. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kita di sini tidak hanya belajar ilmu, tapi belajar menghadapi kehidupan. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana hidup menghadapi tantangan-tantangannya saat yang bersangkutan, saat Anda semua tidak bersama-sama orang tuanya.
Kalau di rumah yang bersangkutan santai-santai saja, tidak ada tuntutan dan lain sebagainya. Bahkan boleh jadi tidak ada tantangan, karena semua yang diinginkan sudah disiapkan oleh orang tuanya atau ada pembantu di rumah. Kalau di sini hadirin, memang kalau dilihat dari fasilitas yang disiapkan, pesantren di sini agak berbeda dengan yang lain. Tempat tidurnya sendiri-sendiri. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketika di pesantren atau di asrama, satu kamar isinya berapa orang Bapak Ibu? 10 itu sedikit Pak. Ada yang lebih dari itu, 20. Kalau toh ada kasurnya, biasanya kasurnya susun. Itu pun banyak tingginya Pak. Bukan tinggi itu kur, nggih. Apa bahasa Indonesia tinggi itu? Banyak kutunya, nggih. Kalau sekarang hadirin yang dirahmati Allah, Al-Mahira menyiapkan fasilitas yang berbeda. Tetapi bukan fasilitas itu yang kita kedepankan. Bukan fasilitas itu yang Bapak dan Ibu semua tanyakan kepada anak-anaknya. Mohon kerjasamanya. Kalau nelpon yang ditanya bukan gimana makannya, yang ditanya bagaimana AC-nya, nyala apa tidak nyala. Yang ditanya dan yang dikuatkan adalah bagaimana sholatnya. Meskipun di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat diwajibkan secara berjamaah. Beberapa menit sebelum azan anak-anak sudah berjalan dari kamar menuju musola tempat sholat ini. Meskipun demikian ada juga anak yang berangkat dengan rasa berat hati, tidak plong meninggalkan rumahnya, tidak plong hidup bersama teman-temannya untuk belajar menghadapi kehidupan yang serba terbatas ini. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau nelpon nanti tanyakan bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana pergaulannya. Hati-hati nak ya, meskipun sesama perempuan, hati-hati nak ya dalam bergaul. Diwanti-wanti putra-putrinya, putri-putrinya diwanti-wanti. Kami menjaga, ayah bunda juga menjaga dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami punya harapan yang besar. Harapan kami, anak-anak kita semua menjadi sebab dan sumber sakinah bagi ayah bunda. Yang sumber sakinah itu bagi kami ada 3 hal saja, tidak banyak-banyak. Anak-anak kita memiliki kecerdasan makom, kecerdasan peringkat, bisa menempatkan orang yang di atasnya pada tempatnya, bisa menempatkan orang tua sebagai orang tuanya, yang hormat kepada mereka. Nah, bantu kami untuk mewujudkannya. Yang hadir di pesantren ini adalah anak-anak yang sudah punya pengalaman pendidikan dan pembinaan cukup panjang. Beberapa tahun mereka bersama ayah bundanya di rumah dan bersama teman-temannya di sekolah waktu SD-nya. Tentu mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, yang punya pengalaman yang berbeda-beda inilah kita berusaha untuk menyetarakannya dengan membangun kecerdasan makomnya, kecerdasan peringkatnya, bagaimana mereka memperlakukan sesama, terutama kepada orang yang lebih tua dan terutama kepada para orang tua. Kita berharap anak-anak kita juga punya ruh khidmah, ruh pelayanan, ruh melayani orang tuanya, dan juga memahami bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan orang tuanya. Kehidupan orang tuanya adalah kehidupan mereka, sehingga tidak ada konflik antara keinginan anak dan keinginan orang tua. Kalau toh ada konflik, ada kesepakatan, karena di sini akan berusaha dibina. Semoga mereka memiliki standar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berupaya, kita berikhtiar di ma'had ini, di pesantren ini, dengan bekerja sama dengan ayah bunda semua,
menanamkan hal berikut. Kita ajari mereka untuk taat kepada Allah dan mengagungkan syiar Allah. At-tarbiyatu ala ta'atillahi wa ta'zimi sya'airih. Kalau selama ini anak-anak punya kecenderungan mengagungkan teknologi, mengagungkan HP dan lain sebagainya, di sini hadirin yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk mengajari mereka mengagungkan Allah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Nggih. Kadang anak-anak nanti, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada di antara anak ketika ditinggal cukup tegar mereka. Sudah ayah dan bunda pulang saja. Seminggu kemudian telepon orang tuanya, minta pulang. Alasannya apa? Alasannya kangen sama ayah dan bundanya. Tapi ketika diajak pulang ternyata dia tidak mau tidur sama ayah bundanya, maunya tidur sama HP-nya. Berarti lebih kangen ayah bundanya atau lebih kangen HP-nya Bapak Ibu? Hati-hati nanti kalau anak bilang, ayah bunda aku mau pulang, aku kangen sama ayah dan bunda. Padahal yang dikangenin apa Bapak Ibu? HP-nya yang dikangenin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengajari mereka untuk sabar dan sekaligus yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka untuk berkorban dalam meraih cita-citanya. Ini semua juga yang kami harapkan nanti ayah bunda saat melepas mereka dengan nilai-nilai ini. Yakinkan untuk meraih tujuan perlu pengorbanan, dan di antara pengorbanannya adalah berpisah dengan ayah bundanya. Yakinkan mereka untuk meraih cita-cita tidak selamanya bersama abi dan uminya di rumah. Untuk meraih sukses, untuk meraih yang diharapkan dan dicita-citakan, harus melangkah meninggalkan rumah dalam rangka membangun kemuliaan masa depannya. Kita yakinkan mereka untuk menjadi orang-orang yang unggul di bidangnya, sebagaimana doa semoga mereka dijadikan oleh Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karenanya ayah bunda yang dirahmati Allah, ada beberapa komitmen yang harus kita lakukan bersama. Yang pertama adalah komitmen untuk ikhlas. Ayah bunda ikhlas menitipkan putra putrinya di sini, dan kami yang ada di sini juga ikhlas mendampingi ananda semua. Semoga meraih yang dicita-citakan dan semoga mereka menjadi solihah semuanya. Ayah bunda perlu ikhlas. Ananda akan dididik, akan ditempa dan akan diurus serta ditugaskan di sini dan disuruh belajar Al-Qur'anul Karim. Ada juga pengalaman selama ini hadirin yang dirahmati Allah, para orang tua menyampaikan protes. Protesnya, kenapa kok anak saya dibangunkan jam 3 malam? Kenapa kok dibangunkan jam 3? Kan nanti sekolahnya pada ngantuk. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kita di rumah bangunnya tidak jam 3, tapi setelah subuh ngapain Bapak Ibu? Apa yang dilakukan? Tidur apa bangun? Enggak bangun jam 3 pun juga ngantuk anak-anak kita. Ada orang tua yang protes, kenapa kok hafalannya terlalu banyak? Padahal tidak banyak. Nggih. Yang dihafal cuma 30 juz hadirin yang dirahmati Allah. Berapa juz Bapak Ibu? 30. Enggak sampai 31 insya Allah. Nggih. Enggak lebih dari itu. Sebentar kerja SMP berapa Ustaz? 10 juz nggih. Minimal 10 juz. Kita para orang tua berharap kelak saat di akhirat ada mahkota yang disematkan oleh ananda kepada kita semua para orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau anak-anak kita di rumah sangat optimal mendapatkan layanan dari ayah bundanya, karena yang dilayani ada yang seorang diri karena anak tunggal, karena yang dilayani ada yang untuk 2 orang karena anaknya untuk 2. Kita saat ini berapa Ustadz? Sekitar 1.100-an ini ya.
1.300 kami akan melayani mereka semuanya. Tentunya kami tidak membedakan satu sama lainnya, sebagaimana ayah bundanya dengan penuh perhatian 100% untuk anaknya. Di sini hadirin, kami berusaha memberikan untuk masing-masing 100%. Itu usaha kami. Kami tidak ingin membagi 100 dibagi 1.500, tapi kita ingin masing-masing mendapatkan 100%. Hanya saja hal ini membutuhkan keikhlasan kita semua. Demikian pula ayah bunda yang dirahmati Allah, komitmennya adalah belajar untuk tega. Belajar untuk tega. Tadi sudah saya sampaikan, mohon dengan sangat ayah bunda tidak melepas anak-anaknya dengan uraian air mata di halaman Al-Mahira. Kami sudah menyiapkan lahan yang cukup luas di depan Al-Mahira di Tirtasani. Silahkan di sana sampai banjir-banjir tidak apa-apa. Tapi untuk di Al-Mahira tunjukkan ayah bunda cukup tegar meninggalkan mereka dan menitipkan mereka di sini. Tisunya dihemat hadirin yang dirahmati Allah SWT, nanti saja. Tegar. Para guru akan mendampingi mereka untuk hidup sederhana meskipun dengan fasilitas bila dibandingkan dengan tempat yang lain cukup wah. Tapi kita ingatkan kepada mereka, pada anak-anak kita, nak, bukan fasilitas yang dicari, bukan materi yang dicari, tetapi yang dicari itu adalah kemandirian. Sekali lagi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi anak kita tegar nanti ketika ditinggal, tapi mungkin sepekan kemudian, sebulan kemudian ayah bunda akan mendengar tangisan-tangisan mereka, rengekan-rengekan mereka. Ada yang minta pulang dan tidak ingin kembali lagi ke Al-Mahira. Ada yang ingin pindah, tapi setelah pindah ingin balik lagi ke Al-Mahira. Itu warna-warni yang kita hadapi sehari-hari. Ayah bunda perlu tega. Kalau toh tadi mereka mengatakan rindu pada ayah bunda, kemungkinan bukan ayah dan bundanya yang dirindukan, tetapi HP-nya yang diingat-ingat. Jadi harus tega. Tega untuk kebaikan. Masa kita kalah dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, meninggalkan anaknya, istrinya di padang pasir yang tidak ada tanaman dan tidak ada makanan. Al-Mahira bukan padang pasir, namanya makanan insya Allah ada. Kalau mau jajan sudah ada minimarketnya. Kalau makan sudah dijadwal makannya, insya Allah enggak kekurangan. Tapi dengan penuh keyakinan Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah semoga mereka sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, semoga akhlaknya baik, disenangi oleh orang lain. Ya Allah berilah mereka buah-buahan makanan yang terbaik, semoga mereka bersyukur kepada Allah. Titip kepada bunda dan ayah semuanya, nanti kalau anak-anak kalau anak-anak telepon, ingatkan ini, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlak dan pergaulannya, berusaha membantu teman agar dibantu oleh teman, berusaha menyayangi saudara agar disayangi oleh saudaranya, dan diajari dan diingatkan agar mereka bersyukur kepada Allah. Komitmen bersama ayah bunda, bersama-sama kita tawakal kepada Allah. Al-Mahira ini bukan tukang sulap, satu hari baru masuk langsung besok hafal Quran 30 juz, atau langsung menjadi solihah. Tadi sudah saya katakan, anak-anak SMP ini sudah sekian tahun menjadi produk pembinaan dan pendidikan ayah bunda di rumah, dan juga di sekolahnya bersama teman-temannya, dan juga dengan masyarakatnya. Demikian pula dengan media-media sosial yang mereka jadikan sebagai acuan dalam kehidupan mereka saat ini. Al-Mahira bukan tukang sulap simsalabim ataupun bisa mengatakan kun fayakun, tidak. Kita semua di sini berproses hadirin yang dirahmati Allah. Ayah bunda bertawakal kepada Allah, kami juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa dengan tawakal ini akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersama-sama untuk yakin. Yakin dengan pertolongan Allah. Yakinkan anak-anak pula, anak-anak kita yakinkan, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu.
ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti lebih baik. Saat ini Ananda meninggalkan ayah dan bundanya, boleh jadi tidak menerima kasih sayang secara langsung. Untuk sementara waktu kita tinggalkan itu semua karena Allah, sebab kita Ananda semua menuntut ilmu, yakin akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ayah bunda, jangan putus doanya. Kita semua menghimbau juga para ustadz dan ustadzah tidak berhenti berdoa untuk para santrinya, untuk Ananda. Dimasukkan juga di dalam agendanya, ditambahkan di samping anak kandungnya juga anak-anak yang menjadi asuhannya di sini, agar didoakan oleh para guru menjadi anak-anak yang menunaikan sholat, kemudian yang taat kepada orang tuanya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayah bunda jangan lepas berdoa, paling tidak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, selalu terlantun dari lisan kita. Kita para guru juga demikian, senantiasa mendoakan ayah bunda dan keluarga semua agar senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita komitmen untuk sabar, sabar dalam menghadapi guru, sabar dalam menghadapi musyrif dan musyrifah, sebagaimana kami yang para pengelola di sini sabar menghadapi para santriwati, sekaligus juga sabar menghadapi ayah bunda yang sering bertanya dan menanyakan anak-anaknya. Doakan kami untuk sabar sebagaimana kami juga bersabar terhadap ayah bunda. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu menjaga etika dan menjaga adab dalam berkomunikasi. Ayah bunda berkata yang baik, kami pun juga berusaha yang demikian. Ayah bunda ketika menanyakan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang indah, kami pun juga berusaha memberikan respon yang sama, agar tidak ada kesalahpahaman, agar anak-anak kita juga belajar bagaimana cara berkata dan cara bertutur, yang itu kemudian memang kita ajarkan kepada mereka, agar ada kesamaan antara yang dia dapatkan di madrasah ini, di sekolah ini, di pesantren ini dengan dari para orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini beberapa komitmen kita bersama dalam rangka mengantarkan anak-anak kita, putri-putri kita menjadi solihah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga anak-anak kita meraih yang dicita-citakan, dan anak-anak kita menjadi sumber sakinah mawaddah warahmah bagi para orang tua dan keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Direktur Akademik Ustadz Nurharyanto SSI. The speech of Academic Director Ustadz Nurharyanto SSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashafi anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, Bapak dan Ibu, hampir semuanya datang ini sepertinya. Dan ini adalah angkatan yang terbanyak, angkatan ketiga. Kalau saya urut dari angkatan pertama itu, angkatan pertama hampir 200, angkatan kedua sekitar 250-an, dan angkatan ketiga ini 380-an. Jadi mohon maaf kalau tidak cukup ya, tapi senang ya, akhirnya ramai begitu ya, luar biasa. Jadi mulai pertama kali masuk pagi tadi, mobil sudah berjejer sampai ke depan sana, kemudian sudah masuk luar biasa juga, mulai pengurusan bank dan seterusnya. Ya, semoga tahun depan kita sudah punya aula yang besar ya. Nanti tahun depan bisa siswanya bisa 600 Bu ya,
Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu bersyukurlah ya, angkatan ketiga Al-Mahirah ini masih dikatakan murah dengan segala fasilitas yang ada. Nanti tidak tahu kalau 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa semakin mahal, semakin lengkap apa yang dimiliki oleh Al-Mahirah. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasakan atau Bapak dan Ibu sudah pernah mondok sekitar Malang Raya ini, Bapak bisa dan Ibu bisa menilai bagaimana posisi atau letak atau alamat dari SMA Al-Mahirah. Dari tol tidak jauh ya, itu sudah sangat mahal posisinya. Jadi tidak sampai masuk ke sana, hanya berapa kilo. Dilihat dari tanahnya sudah sangat strategis, ya otomatis ya sangat mahal. Itu baru lokasi ya, belum fasilitas. Bapak dan Ibu bisa lihat fasilitasnya baik di internet, di video maupun langsung tadi mengantar anaknya, atau mungkin sudah pernah ke sini sudah mengantarkan putrinya yang lainnya. Nah, nanti semoga dengan fasilitas itu anak-anak Bapak dan Ibu bisa kerasan ya. Jadi inginnya sekarang daftarnya 380 ya, kalau bisa ya bertahan sampai lulus nanti. Ya, jadi anak-anak harus disupport karena memang kelas 7 ini luar biasa ya. Di saat-saat semester awal, bulan-bulan awal ini masih banyak permasalahan karena ditinggal atau berpisah dengan orang tuanya. Ya, inginnya nanti anaknya ikhlas dan orang tuanya juga ikhlas. Ya, jadi kita sama dengan IBS yang lain, kalau secara program atau kegiatan itu sudah paten ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi tidak ada misalkan orang tua, Ustadz kalau bisa siang tuh tidur, tidak ada seperti itu. Ustadz loh ini apa tahfidnya hanya sampai maghrib saja, tidak bisa. Jadi kegiatan kita mulai sekitar jam 3 sampai sekitar jam 9 atau setengah 10 itu full, sehingga yang kita layani adalah bagaimana anak-anak bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik, dengan berprestasi, dengan nyaman, sehingga salah satunya sarana prasarana yang sudah kita siapkan. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak fisiknya kuat. Berarti tidurnya harus nyenyak. Tidurnya nyenyak berarti kasurnya harus empuk, kan begitu ya. Kemudian supaya dia tenang, bednya satu, tidak tingkat. Kalau tingkat yang atas gerak-gerak, yang bawah tidak bisa tidur nyenyak. Ya kan, yang di atas nanti pada saat misalkan di hari mau ke belakang ke toilet masih ngantuk-ngantuk bisa jatuh. Ya kan, kasihan. Sehingga satu bed. Kemudian bagaimana di asrama tidak hanya tujuan untuk tidur. Jadi ada anak-anak yang masuk asrama tidak bisa langsung tidur. Jadi dia bisa melakukan kegiatan yang lain, pengantar tidur. Bisa baca-baca, bisa mungkin merojaah, atau bisa menulis surat mungkin buat orang tuanya, atau mungkin mengulang materi akademik. Jadi di situ ada meja, ada kursinya, ada lampu mejanya. Nah, tidak langsung tidur. Kemudian bagaimana supaya nyenyak? Wah, ini sepertinya harus ada angin semilir-semilir ya. Akhirnya ada AC-nya juga. Ada kamar mandinya. Kamar mandinya yang bersihnya adalah CS-nya, bukan anak-anak sendiri. Karena kalau anak sendiri saya yakin bersihnya sekenanya ya. Karena dia waktunya juga terbatas. Dan ini berbahaya karena kalau bau sudah males ya untuk ke toilet. Itu baru untuk tidur. Kemudian makannya menunya juga spesial. Nanti bisa bertanya ke anak-anak yang ada di sini sebelumnya. Jadi mulai model-model anak sekarang itu apa, hot plate itu ya, yang dibakar-bakar gitu ya, itu yang luar biasa. Sehingga
makannya adalah selain bergizi juga baru. Jadi kalau siang ya kita masaknya siang, kalau pagi ya pagi. Bukan siang itu masaknya pagi sekalian, tidak. Dan dijamin nasinya juga hangat karena di Magic Jair. Jadi dari sisi makan alhamdulillah. Kemudian bagaimana dari sisi kesehatan? Kita punya dokter umum standby. Nah, dokter spesialis setiap minggu ada, tidak setiap hari. Juga punya. Kemudian ada perawatan gigi, kita juga punya. Nah, sehingga anak-anak dijaga juga kesehatannya, ya tidurnya, ya makannya, ya kesehatannya. Sehingga harapannya bisa fokus dalam menjalani program-program yang sudah ada. Karena programnya luar biasa. Nanti Pak Priyo itu adalah targetnya adalah akademik. Nah, Ustadz Gufron ini nanti targetnya adalah paling utama adalah tafid. Nanti yang dinia targetnya adalah akhlaknya. Kemudian ada lagi target bahasa Inggris, bahasa Arab. Sehingga semua itu harus satu rangkaian. Nah, jadi tidak hanya menitipkan saja, tapi inginnya kan nanti kalau keluar ada prestasi dari putrinya. Kemudian yang terakhir, mungkin karena waktunya supaya tidak terlalu lama ya, jam 11 kalau bisa selesai. Jadi yang terakhir yang saya sampaikan sebelum ada pertanyaan yang banyak, bahwa jujur saja kita belum terakreditasi. Bukan berarti kita tidak ngurus, tidak, karena ada syarat. Akreditasi itu harus apa? Harus ada kelulusan sekarang. Nah, insya Allah tahun depan kita akan dapat akreditasi. Awal tahun kita sudah mulai bergerak sesuai dengan aturan dari Badan Akreditasi Nasional. Kita sudah siapkan semua. Jadi kita nanti inginnya akreditasinya adalah sudah keluar di sebelum tahun ajaran baru tahun depan. Kita inginnya adalah A, tidak bisa ditawar, karena semua sudah kita persiapkan. Kita nunggu waktu saja, karena kalau waktu tidak bisa kita lobby. Nah, jadi kita sekolah baru, tapi kita tidak mau dikatakan bahwa kita adalah sekolah baru dalam segala sesuatunya, termasuk prestasinya nanti. Ya, mohon support dari Bapak dan Ibu semuanya. Nanti perjalanan 1 tahun ke depan banyak yang memberikan masukan, memberi support, sehingga Ananda nanti banyak prestasi yang bisa diraih. Ya, saya mohon nanti kalau ada sesuatu tidak banyak dibicarakan di grup wali santri sendiri ya. Nah, khawatirnya nanti informasi tidak lengkap, akhirnya ramai di situ ya. Akhirnya banyak orang tua yang emosi. Lebih baik langsung informasi ke kita. Nah, nanti akan kita jelaskan. Kalau itu masukan bagus ya nanti kita terima. Kalau memang informasi belum utuh ya nanti kita sampaikan secara utuh. Nah, sehingga nanti orang tua yang informasi itu bisa menyampaikan di grupnya. Nah, jangan sampai kasakusuk yang tidak jelas ya. Nah, itu nanti menjadi menjadi emosi yang ada di situ. Ya, saya kira cukup. Mohon kerjasamanya untuk mengantarkan putri Bapak dan Ibu bisa berprestasi dan lebih baik untuk masa saya yang akan datang. Semoga kelas 7 ini berlanjut sampai di kelas 12. Ya, mungkin itu cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan CEO Al-Mahira IIBS Malang yang akan disampaikan oleh Ustadzah Dr. Feti Wahyuning Tias. The speech of CEO Al-Mahira IIBS Malang, which will be delivered by Mrs. Dr. Feti Wahyuning Tias. To Mrs. Dr. Feti Wahyuning Tias, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan ketetapannya kami bisa bersua dengan Bapak dan Ibu Wali Santri kelas 7 di Ma'had Al-Mahirah. Semua sudah dalam pengaturannya, kita bisa bertemu dan menjalin ukhuwah dan silaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Ma'had Al-Mahirah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung sebagai keluarga besar Al-Mahirah IIBS Malang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah mempercayakan putra-putrinya di Ma'had Al-Mahirah. Semoga amanah ini dapat kami emban dengan sebaik mungkin, dan kami mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menghantarkan anak-anak kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, mungkin seperti tadi Ustadz Jalal sudah menyampaikan, banyak yang masih baru pertama kali memondokkan putri-putrinya, begitu ya. Dari pengalaman di lapangan, masa transisi anak dari yang tidak pernah mondok kemudian masuk ke pesantren memang butuh waktu untuk adaptasi. Tidak serta-merta dalam 1-2 hari anak-anak merasa betah berada di pesantren. Gejolaknya pasti ada. Pada saat perteleponan nanti mungkin Ananda menyampaikan, "Mah, makannya nggak enak, mah piringnya kotor, laundrynya nggak bersih." Begitupun juga alasan-alasan lain. Sebagai orang tua yang bijak, kami mohon apapun yang dikeluhkan anak, sebaiknya bunda-bunda konfirmasi ke kami. Karena apa? Biasanya Ananda menyampaikan gejolak seperti itu, mohon maaf Bunda, adalah notabene anak-anak kepingin pulang ke rumah. Walaupun tidak semua, tapi berupaya bagaimana caranya Ananda bisa pulang ke rumah masing-masing. Setelah kami sering sekali berdialog dengan Ananda, "Kenapa nak? Apa kamu nggak kerasan berada di Al-Mahirah?" "Kami nggak bisa main HP Bunda." Yang diingat dalam memori mereka HP, bukan ayah dan bundanya di rumah. Jadi kami mohon dengan gejolak-gejolak yang Anda sampaikan, yang mungkin Anda sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, ditanggapi dengan bijak. Karena apa? Kita melatih anak-anak bahwa tidak semua apa yang mereka inginkan bisa mereka penuhi. Kemudian kita juga mendidik anak-anak kita bagaimana mereka nanti menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Sekarang Bunda bisa menjamin sampai umur berapa Bunda akan mendampingi anak-anak kita? Tidak ada yang tahu. Nah, jadikanlah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mereka menghantarkan anak-anak kita semuanya, mereka siap mandiri, siap menyelesaikan konflik, siap menyelesaikan masalah apapun yang berada di pondok. Karena notabene anak-anak putri ini biasanya perasaannya peka atau baperan. Begitu ada konflik dengan temannya sedikit, mohon maaf Bunda, kesenggol sepatunya sedikit aja sudah sewot, lapor ke ayahnya, ke bundanya, marah-marah. Adapun masalah-masalah seperti itu tolong disampaikan dengan baik ke kami. Bunda bisa menyampaikan dengan santun ke kami, dan insya Allah semua konflik atau semua permasalahan yang ada akan kami selesaikan. Kami akan teruskan ke divisi masing-masing. Apabila terkait oleh Sarpras, kami akan benahi. Terkait oleh Musrifah, kami akan benahi di kepesantrenan. Begitu semuanya. Asal bunda-bunda menyampaikan dengan santun. Kalau perlu tabayunlah ke Al-Mahirah. Insya Allah Al-Mahirah terbuka 24 jam bagi ayah dan bunda yang mungkin berkeluh kesah terhadap pelayanan kami yang ada di sini.
Kemudian itu anak-anak insya Allah masa transisinya adalah masa yang sulit buat anak-anak. Dari di rumah, mohon maaf, mungkin tidak terbiasa bangun pagi, sekarang jam 3 harus dibangunin. Sudah itu sholat subuh, sudah itu halakoh, habis halakoh terus ada di akademik. Insya Allah mereka off biasanya jam 9. Masa transisi memang sulit buat anak-anak kita. Sampai kapan? Waktu yang akan menjawab. Bisa setahun, bisa juga 2 tahun, bisa 2 hari mereka sudah betah. Kalau memang hatinya sudah klik untuk mengikuti aktivitas, klik dengan temannya, insya Allah cepat untuk beradaptasi. Kami sampaikan seperti ini karena dari pengalaman kami selama 2 tahun, mohon maaf Bunda, bahwa gejolak-gejolak yang muncul itu biasanya pada anak-anak yang baru pertama kali mondok. Untuk ananda yang kelas 10 yang mungkin sudah pernah di boarding atau di pondok, alhamdulillah selama ini tidak ada keluhan sama sekali karena mereka sudah terbiasa. Untuk anak-anak yang baru pertama kali mondok, biasanya keluhan-keluhan itu selalu muncul. Perteleponan sebulan lagi pasti yang ceritanya sudah dari A sampai Z. Mah, musyrifah aku lo jaim, diam aja kalau nggak ditanya. Mungkin ya. Kalau ada apa-apa mohon disampaikan ke kami dengan baik ya. Bunda bisa tabayun, insya Allah ini adalah Ustazah Pipit. Biasanya anak-anak panggil Umi Pipit selaku kepala asrama. Kalau misalnya Bunda berkomunikasi dengan musyrifah tidak ada titik temunya, silakan dengan Umi Pipit. Ya, insya Allah beliau akan membantu semua permasalahan yang ada. Bunda-bunda sekalian, anak-anak ini yang kami ingin titik beratkan adalah bagaimana dia bisa mengetahui kewajiban dia sebagai hamba Allah. Awalnya memang kita paksa, karena memang ibadah memang harus dipaksa. Okay? Anak-anak kita paksa untuk bangun pagi jam 3, kemudian lagi sholat tertib dengan berjamaah. Tidak apa-apa. Karena apa? Untuk awal-awal pemaksaan ini mungkin memang dirasa berat oleh anak, tapi insya Allah dari kepaksaan akan menjadi suatu keterbiasaan, dan dari keterbiasaan itu dia akan menjadi suatu kebutuhan. Walaupun hasilnya belum kita petik, insya Allah nanti pada saat anak-anak kita sudah menyelesaikan pendidikan SMP maupun SMA, kita akan bisa berlapas lega. Begitu ada panggilan azan dia sudah langsung sholat. Begitu tiap hari setelah sholat subuh atau apa dia sudah halaqah tilawah sendiri. Itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Proses anak-anak kita, Bunda, mohon maaf, anak-anak ini umur 12 tahun mungkin belum memahami. Kita mau ngasih teori macam-macam ke anak juga mungkin dari umurnya sekedar mendengarkan atau dongeng. Kebetulan saya juga punya anak 3 di pesantren semua. Sama, di tahun pertama, tahun kedua keluarnya luar biasa. Ma, aku nggak bisa makan karena lauknya ikan pindang. Yang satu lagi, ma, aku nggak bisa makan karena ngantri. Begitu terus keluarnya. Kita pahamkan sebagai orang tua, mari kita pahamkan dengan bijak. Misalnya kalau kemarin anak saya mengeluh tentang ikan pindang, saya sampaikan, nak, syukuri dari apa yang kamu dapat dari pagi hingga malam, karena di luaran sana masih banyak orang-orang yang butuh makan, bahkan bisa makan nasi sama garam. Mungkin sekali 2 kali belum ngeh namanya anak umur 12 tahun. Insya Allah dengan terus menerus motivasi tersebut kita berikan kepada anak, insya Allah lambat laun mereka akan menyadari. Hingga sekarang selama 6 tahun di pesantren, Bunda, kalau makan sekarang tidak mau di rumah makan yang besar, mintanya di kaki 5. Karena dia sadar bahwa sedikit demi sedikit kita namanya seorang bunda biasanya lebih aktif ke anak ya, lebih banyak bercerita, lebih banyak untuk menetapkan teori-teori apa yang kita pahami. Insya Allah anak-anak akan lebih cepat mengerti, walaupun itu adalah proses yang lumayan panjang. Tidak apa-apa. Jadi begitu anak-anak menghadapi gejolak, besarkan hati anak-anak. Puji dia, Bun.
Jangan dibilang, ah kamu tuh begini, kamu lebay, kamu gini. Jangan. Sampaikan, kamu ada anak mama yang paling hebat. Kamu anak Umi yang paling hebat. Kamu anak soleha yang paling hebat. Kamu bisa menjalani, nak. Karena apa yang kita pahamkan, kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita kelak. Apa Bunda bisa menjamin kehidupan anak-anak seperti dengan kita saat ini? Tidak. Maka dari itu saya minta kuatkanlah anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat mereka. Pribadi-pribadi saat goncangan hidup ada, saat masalah ada, mereka sudah kuat. Mereka sudah berlandaskan, oh semuanya ketergantungan dia kepada Allahnya tinggi. Itu yang kami inginkan seperti itu. Bagaimanapun anak-anak soleha ini adalah dambaan kita semuanya. Kita kalau anak bermasalah, Bunda, berkeluh kesah segala macam, pada titik poinnya, misalnya Bunda ingin menarik Ananda dari Al-Mahira, tolong direnungkan, ditata niatnya kembali. Untuk apa Bunda memasukkan Ananda di Al-Mahira? Pergaulan di luar biasa. Gadget itu buat anak-anak sudah hal yang sangat vital. Kalau kami tanya ke anak-anak, apakah kalian kangen sama mama dan papa di rumah? Mereka nggak jawab. Tapi kalau sudah soal HP serentak, iya. Pengaruh gadget sangat luar biasa memang ke anak-anak. Kemudian segala permasalahan insya Allah ada solusinya, Bun. Selama itu disampaikan dengan baik. Musrifah kami di sini insya Allah memang masih muda-muda, tapi kami sudah berkomitmen untuk melayani anak-anak dengan baik. Ya. Tapi mohon maaf, musrifah kami ini bukan pembantu. Dalam arti kadang-kadang perintah orang tua sampai mau menyuapin, suruh nyuapin anaknya, mengambilkan obat segala macamnya, ini yang buat kami ya sebaiknya jangan seperti itu ya, karena musrifah kami juga mengajarkan halakoh, mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak. Kalaupun ada masalah lebih baik dikomunikasikan dengan baik. Tabayunlah ke Al-Mahira, itu jalan solusi yang terbaik menurut syariat. Oke. Ya. Mungkin bunda-bunda sekalian, ini yang sekedar saya sampaikan, karena jujur saya pribadi memang terjun ke lapangan bersama anak-anak, mengetahui kondisi anak-anak. Friendly tech education yang diambil dari Al-Mahira bukan berarti kita tidak punya SOP, bukan berarti friendly education Al-Mahira tidak punya sanksi terhadap anak-anak yang melanggar. Semuanya ada. Karena apa? Kami ingin anak-anak ada efek jerah. Walaupun sanksi itu adalah sanksi yang kami berikan adalah sanksi edukatif. Kami tidak pernah menghukum anak sampai membersihkan kamar mandi, tidak. Ataupun dia harus berdiri di pintu satpam atau gerbang Al-Mahira, juga tidak. Insya Allah yang biasanya kami berikan kepada anak, iqab anak adalah menambah murojaah, menambah hafalan, menambah waktu. Itu aja yang kami berikan. Jadi insya Allah anak-anak ini adalah titipan ayah dan bunda sekalian. Kami mohon antar doanya seperti yang Ustadz Jala sampaikan. Mohon tidak putus-putus mendoakan anak. Insya Allah dari lisan kita, dari lisan bunda-bunda sekalian mampu mengantarkan anak-anak kita sesuai dengan harapan ayah dan bunda sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan sana sini, penyambutan bapak dan ibu yang mungkin tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga amanah ini insya Allah kami akan perjuangkan, kami akan benar-benar memperhatikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala SMP Al-Mahira IIBS Malang yang akan disampaikan oleh Ustadz Priora Harjo, MPD. Speech of Principal Junior High School, which will be delivered by Mr. Priora Harjo, MPD.
To Mr. Priora Harjo, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Bunda Feti Wahyunintias selaku CEO, Ustadz Nur selaku Wakil Direktur, Ustadz Gufron selaku Kepala Pesantrenan, dan yang saya hormati pula Ustadz Jalal selaku Pembina di Al-Mahira IBS Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang di SMP Al-Mahira. Jadi saya agak persingkat sedikit agar tidak terjadi rentetan yang panjang sekali dan mudah-mudahan tidak terlalu lama juga. Bapak Ibu semuanya, wali santri kelas 7 SMP Al-Mahira IBS Malang, alhamdulillah saya sangat senang sekali. Saya total tadi itu per tanggal 13 Juli kemarin dari data yang saya terima, total kelas 7 anak kita itu 379 siswi ya, jadi banyak sekali. Kelas 8 itu 234 siswi, dan kelas 9, mohon maaf ini ada kekeliruan, kelas 9 itu 188 siswi, sehingga total anak SMP saja di sini 801 siswi. Jadi sungguh banyak, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah sekaligus tantangan bagi kami bagaimana kami bisa mendidik putri Bapak Ibu semuanya di sini tanpa membeda-bedakan dan tanpa memberikan dibeda-bedakan seperti itu. Bapak Ibu semuanya, karena tanggung jawab kami di akademik dari jam 7 sampai jam 3 secara jadwal seperti itu, sedangkan dari jam 3 sampai pagi lagi itu tanggung jawabnya Ustadz Gufron di kepesantrenan. Namun kami di akademik dan kepesantrenan selalu terintegrasi, dalam artian selalu berkoordinasi terkait dengan aktivitas ataupun progres yang dilakukan oleh santriwati. Nah, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya sebentar untuk menjelaskan sedikit proses pembelajaran yang ada di SMP. Jadi di SMP insya Allah kami tetap menggunakan kurikulum di Diknas. Kalau kelas 8-9 itu menggunakan kurikulum 2013, kelas 7 ini ada instruksi dari pemerintah untuk menggunakan IKM. IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya hampir sama, secara muatan insya Allah sama. Ada di 14 mapel seperti itu. Namun yang menjadi kata-kata merdeka itu adalah sebenarnya pelaksanaan muatan-muatan yang diberikan itu bisa dilaksanakan di semester berapa, dan kemudian wewenang untuk melakukan asesmen atau penilaian itu diberikan kebebasan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Itu yang sebenarnya disebut merdeka, ditambah beberapa program-program yang berbasis project. Nah, itulah sebenarnya perbedaannya. Tidak banyak sebenarnya perbedaannya antara kelas 7, 8 dan kelas 9. Insya Allah hampir sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja pemerintah intinya minta pembelajaran yang aplikatif dan bermakna, atau pembelajaran yang itu bisa anak tidak hanya sekedar teori. Jadi seperti itu. Bedanya adalah kalau di boarding di IPS seperti ini, PAI bukan lagi disebut dengan PAI, tapi kami lebih luaskan. Apa itu muatannya? Ada pelajaran akidah, fikih, sirah, akhlak, bahasa Arab, dan tajwid. Jadi lebih banyak nggih. Jadi kenapa kalau misalnya nanti ketika di rapor Diknas memang ada
PAI seperti itu. Tapi ketika ada di rapor diniyah, nah itu banyak rentetannya. Nah kenapa? Nah itu adalah sebenarnya khasnya di boarding untuk pendidikan agama Islam lebih diperluas lagi. Baik, ini secara sekilas tadi sudah kami sampaikan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Intinya adalah fokusnya di integrasi proyek dan juga keleluasaan materi dan juga capaiannya. Nah, tadi ini yang MC tadi itu anak-anak kami di program bahasa Inggris yang biasanya kami ikutkan penggerak bahasa di pagi hari. Ya, jadi tujuannya adalah program unggulan kami salah satu adalah program Conversations, English Conversations. Nah, itu adalah program percakapan bahasa yang ini mudah-mudahan mulai tahun ini juga kami godok agar menghasilkan produk. Insya Allah mudah-mudahan per 3 bulan kami kirimi video Ananda nanti ke Bapak dan Ibu terkait dengan progres pembelajaran bahasa Inggrisnya, apakah itu presentasi, apakah itu percakapan dan seterusnya. Ini bisa di setel nggak Ustaz? Ya, coba. Oh nggak bisa ternyata. Baik. Nggak apa-apa. Nah, program bahasa Inggris sendiri ini Bapak Ibu semuanya ada bersifat drilling vocabulary dan juga bersifat percakapan. Intinya adalah bagaimana Anda terbiasa untuk berinteraksi dengan bahasa Inggrisnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita ditanyakan tadi di profil tadi, program internasionalnya apa ya bahasa Inggris ini sebenarnya? Nah, coba kami perkuat. Nah, di pesantrenan diperkuat dengan bahasa Arabnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya setiap bulan nanti insya Allah seperti yang setiap bulan kami lakukan adalah ini sudah rutinitas insya Allah kami mengirimkan nilai bulanan Ananda via WA kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu update nomor HP, nomor WA, mohon nanti kami diberitahu ke wali kelasnya masing-masing sehingga kami bisa tetap memberikan informasi terkait dengan penilaian bulanan yang kami adakan setiap bulan. Apa itu Ustadz yang diberikan? Satu, penilaian harian berupa ulangan harian dan juga grafik perkembangan Ananda di semua mapel di bulan tersebut, sehingga nanti di total nanti ketemu penilaian akhir semester yang itu nanti jadi rapor. Nah, nanti progresnya di sana sehingga Bapak Ibu juga bisa memantau apa yang harus kami lakukan Ustadz. Konfirmasi ke wali kelas kalau misalnya jika ada nilai yang masih kosong, ya tentunya kami pasti akan respon. Kalau Ananda mungkin belum ulangan harian dan seterusnya kami akan panggil. Cuman kalau misalnya ada yang terlewat, Bapak Ibu bisa mengingatkan wali kelas. Kemudian yang kedua apa? Mengapresiasi dan memotivasi Ananda pada capaian progres belajar. Jangan kok ketika penelponan, lu kamu kok kemarin dapat segini nilai kamu? Nah, mohon tidak seperti itu. Alhamdulillah nak, kemarin kok ini nak ya ada yang nilainya masih di bawah KKM nak ya. Kenapa? Gitu. Nah, ditanya dulu Bapak Ibu semuanya. Oh kemarin ini Umi saya pas sakit gitu. Nah, jadi kita tahu kenapa-kenapanya Ananda itu belum bisa mencapai KKM misalnya. Nah, nah ini contohnya laporan progres belajar bulanan yang nanti akan diterima oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini yang di mapel-mapel akademik. Nah, baik, kami lanjut. Hari Senin sampai hari Jumat Ananda melakukan proses pembelajaran di kelas dari jam 7 sampai jam setengah 3. Hari Sabtunya Ananda free kegiatan dari akademik, namun kegiatan diisi dengan pengembangan minat bakat. Apa itu? Ada ekstrakurikuler dan ada cooking class atau kegiatan entrepreneur, kegiatan memasak. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di hari Sabtu ini murni dihandle oleh pembina-pembina dari luar karena kapasitas kami yang terbatas dalam mengajarkan anak-anak dalam bidang tertentu. Apa saja Ustadz? Ada bola basket, jadi kami sebutkan beberapa. Bola basket, ada desain grafis, ada panahan, ada fotografi. Khusus di fotografi ini Bapak Ibu semuanya diperkenankan membawa kamera sendiri, namun kameranya tidak diperkenankan untuk dibawa ke kamar. Kameranya dititipkan ke bagian kesiswaan di lemari khusus, ketika eskul saja atau hari Sabtu saja nanti akan diberikan, sehingga tidak disalahgunakan.
gunakan insya Allah, jadi kameranya tetap aman. Kemudian ada ekstrakurikuler English Club bagi yang tertarik di bahasa Inggris. Ekstrakurikuler gardening, ini baru sebenarnya, berkebun. Ternyata anak-anak itu ingin di luar kelas gitu loh. Lihat yang hijau-hijau ikut gardening, berkebun. Ada fashion designer, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di atas ini ada mesin jahit banyak, lengkap beserta pelatihnya nanti. Ada MTQ, tilawatil Quran. Ada berkuda. Kuda alhamdulillah kami sudah mempunyai 5 kuda beserta perawat kudanya, sehingga anak-anak pun biasanya hari Sabtu juga ada yang ikut ekskul berkuda. Ada medical club, ini sama kayak PMR, cuman biasanya ada yang orang medis yang datang untuk melatih anak-anak. Ada jurnalistik, nah ini penambahan kami tambahkan yang baru di tahun ini. Ada handicraft, ada karya tulis ilmiah, ada kepenulisan sastra. Nah semuanya itu total ada sekitar 18 jenis ekstrakurikuler yang kami sebar ke anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu terlalu banyak, maka kami bagi menjadi 2 sesi. Nah, sehingga bergantian, nanti ada yang ikut pramuka dulu, ada yang eskul, ada yang ikut kegiatan yang cooking class dulu, baru eskul, seperti itu. Jadi di hari Sabtu itu full pengembangan minat dan bakat anak. Selain ekstrakurikuler, ada pengembangan pembinaan olimpiade dan lomba eksternal, yang itu banyak sekali macamnya. Walaupun nanti kami ada open recruitment bagi anak-anak yang punya minat bakat khusus di bidang olimpiade, namun kami juga berusaha untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak masuk dalam tim olimpiade itu untuk bisa ikut lomba-lomba yang sifatnya terbuka luas. Apa biasanya? Kepenulisan, lomba-lomba yang internal, lomba-lomba yang eksternal yang itu punya peluang banyak. Itu juga insya Allah kami coba ikutkan. Alhamdulillah sampai kemarin, 1 tahun kemarin, perolehan medali yang dicapai oleh sekolah kami total per tanggal ini 210 medali. Alhamdulillah, dengan berbagai torehan dan berbagai macam-macam medali yang ditorehkan oleh anak-anak kami kemarin selama 1 tahun ini. Ini yang kami maksud tadi program cooking class. Jadi program cooking class itu adalah program memasak yang didampingi langsung oleh chef, baik itu terkait dengan bakery, roti gitu, cake and bakery, ataupun main menu atau menu-menu utama. Nah ini beberapa yang sudah pernah dibuat oleh anak-anak. Karena tempatnya agak kurang luas, sehingga satu sesinya hanya sekitar 10-15 anak bergantian seperti itu. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Yang lainnya saya berikan program refreshing anak-anak. Jadi anak-anak, ya silakan. Programnya sekilas anak-anak adalah biar tidak jenuh di sekolah. Di beberapa ini adalah saya persingkat, banyak program refreshing siswi, ini salah satunya. Ini Al-Mahira Family Teaching, intinya adalah program dengan anak-anak dan orang tua datang ke sini untuk memberikan pembelajaran. Nah seperti ini, membuat handicraft dan lain-lainnya. Ini orang tua yang mengisi Bapak Ibu semuanya. Ya sekali kami undang ke sini orang tua yang punya minat bakat tertentu dan punya usaha tertentu, datang ke sini untuk memberikan pendidikan ke anak-anak. Ini outbound internal anak-anak. Kalau tidak sempat ke eksternal, maka kami lakukan outbound internal di dalam. Nah ini ketika pandemi kemarin, jadi kami lakukan di dalam karena tidak mungkin untuk keluar. Ini school bazar, pendidikan entrepreneur diberikan ke anak, biasanya anak SMP yang jualan, anak SMA yang beli, anak SMA yang jualan, anak SMP yang beli, terus seperti itu. Dikasih modal anak-anak, disuruh jualan, nanti hasilnya mengembalikan, dan kalau ada untung diperoleh anak-anak sendiri. Nah itu diusahakan seperti itu, ada school bazar. Ini kemarin learning visit dan field trip ke Cimory dan juga ke Kaboki, pusat kerajinan Sari Rajut. Ini kegiatan pasca PAS rutin yang kami lakukan, berbagai macam lomba, sehingga intinya adalah anak-anak tidak jenuh dan tidak kangen-kangenan rumah walaupun sudah liburan. Nah ini baru 3 hari yang lalu agenda camp di luar
Jadi mega camp adalah camping di luar dan outbound eksternal dari di luar. Camping kenapa Ustaz? Agar anak-anak tadabbur alam sekaligus bersyukur. Biasanya kalau habis camping anak-anak itu makannya lebih lahap Bapak Ibu semuanya. Karena di camping itu makannya itu ya segitu-gitu seadanya gitu kan ya. Tidurnya juga belajar. Biasanya tidur pakai AC, biasanya tidur nyenyak di kasur, tidur di tenda. Besoknya sudah seneng lagi, di kelasan lagi di pondok seperti itu. Jadi ada ritme yang kita buat bagaimana agar itu selalu bersyukur dengan mereka yang mereka miliki. Layanan konseling ke BK kelas 7 lebih banyak di masalah adaptasi di lingkungan boarding, dan yang kedua adalah interaksi sosial. Jadi dua hal itu yang paling banyak. Suatu ketika anak-anak itu menunggu di depan ruang BK, saya bilang, loh nak, kenapa kok pada antri seperti ini? Kami pingin curhat dengan BK Ustadz. Sehingga kami menganggap bahwasanya jangan sampai BK itu menjadi hal yang menakutkan. Jadi indikatornya anak itu nyaman itu salah satunya adalah anak tidak takut ke ruang BK, anak tidak takut ke ruang guru, dan anak tidak takut ke ruang kepala sekolah. Jadi kalau anak-anak itu ke ruangan saya itu ya tidak ada takut sedikit pun ya. Ustadz, saya ingin ngobrol boleh Ustadz? Boleh nak, silakan. Ya datang ke kantor saya setelah asar biasanya seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana membuat anak itu nyaman dan ya apa yang bisa kita bantu seperti itu. Nah, kemudian pembiasaan akademik positif harian biasanya adalah anak-anak ada sholat duha, ada pembiasaan adab dan akhlak, bagaimana kebersihan dan kerapian anak-anak coba kita terapkan, dan pengkondisian sholat biasanya. Nah ini insya Allah selama seminggu ke depan Bapak Ibu semuanya kami ada yang namanya Storygram. Storygram itu artinya Students Orientation Program atau program pengenalan lingkungan boarding. Fokusnya adalah di sini, fokusnya adalah lebih ke arah bagaimana pengenalan dan adaptasi pembelajaran di akademik, pembinaan adab dan akhlak, matrikulasi matematika. Ngapunten Bapak Ibu semuanya, kenapa kami adakan matrikulasi matematika? Yang paling membuat keteteran kami dalam hal matematika dan IPA itu anak-anak belum hafal perkalian. Di SD itu ada yang sudah diajarkan hafal, ada yang ngapunten, ada yang masuk sini masih belum hafal perkalian. Ya akhirnya saya bilang, ya sudah, seminggu selesaikan perkalian, kalau belum bisa perkalian nggak boleh masuk ke mapel matematika, saya bilang seperti, saya guyoni seperti itu, sehingga anak-anak mau tidak mau menghafalkan perkalian dan pembagian. Itu menjadi modal anak-anak agar nanti ketika sudah masuk di pembelajarannya mereka sudah paham. Kemudian pemetaan minat bakat dan analisis diri dan sosialisasi program sekolah. Jadi intinya adalah di sana. Sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Jalal dan Bunda Feti bagaimana kami wali santri menyikapi laporan keluhan putri kami. Intinya adalah mendengarkan, menenangkan, memberikan motivasi untuk bersabar. Baru yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah tabayun atau mengkonfirmasi kebenarannya informasi yang disampaikan kepada wali kelas kalau di akademik, kalau di pesantren adalah dengan musyrifah. Nah, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, anak saya kelas 7 apa Ustadz? Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk klasifikasi kelas ataupun masuk kelas apanya masih minggu depan Bapak Ibu semuanya. Tanggal 18 besok sampai tanggal 23 selama seminggu ke depan, insya Allah kami lakukan pembagian kelas sementara dengan pendamping sementara juga. Kenapa? Untuk program pengenalan diri di sekolah. Baru nanti di tanggal 25 insya Allah kami share di grup wali murid terkait dengan kelas fix yang nanti akan dimasuk atau didapatkan oleh Ananda di kelas 7. Gitu nggih. Jadi insya Allah nanti tanggal 25 baru fix beserta wali kelas dan nomor HP-nya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau semuanya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mempercayakan Ananda untuk belajar di SMP Al-Mahira. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah Ananda dalam menimba ilmu agar kelak menjadi putri yang solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Kepala Kepesantrenan Al-Mahira IIBS Malang yang akan disampaikan oleh Ustadz Gufron Hasan MIKOM. Speech of Head of Islamic Boarding, which will be delivered by Mr. Gufron Hasan MIKOM. To Mr. Gufron Hasan MIKOM, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati pembina kepesantrenan, pembina Al-Mahira, Ustadz Jalaluddin, Ustadz Priyo, Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon sabar sebentar saja, insya Allah saya janji sebentar. Sosialisasi program kepesantrenan. Anak-anak ini sebagian besar waktunya ada di pesantren, Bu. Biasanya masalah-masalah itu banyak timbul di pesantren. Kenapa? Karena di situ anak-anak itu bertemu dengan waktu yang sangat luang. Nah, di situ egonya satu dengan yang lain itu tabrakan gitu. Baik. Berawal dari taufik Allah Subhanahu wa taala lahir kesolehan diri. Kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, biasanya Allah tuntun hamba tersebut cinta agama. Subhanallah, ini semua orang-orang pilihan Allah. Yang memanggil Bapak Ibu ke sini itu adalah Allah. Yang membesarkan niat Bapak Ibu ke sini itu adalah Allah. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang dicintai Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, minimal itu. Karena itu niatnya harus kita lempangkan kembali Bapak Ibu. Dulu Rasulullah ada sahabat diajak hijrah, kok hijrahnya karena cewek. Di Madinah itu ada cewek yang cantik ingin dia nikahi, ikut rombongan hijrah. Dibully, Muhajiru Ummi Qais. Hijrahnya karena Ummi Qais, karena cewek. Maka saya tanya, kalau hijrahnya karena fasilitas ke sini, insya Allah komplainnya gak jauh-jauh dari fasilitas. Tapi kalau hijrahnya karena tahfidzul Quran, bawel kalau halakohnya gak bener, akademiknya gak bener, dia sebenarnya yang kami inginkan itu adalah komplain masalah pendidikan dibanding masalah. Mari kita luruskan Bapak Ibu. Ucapkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambut. Ucapkan, luruskan niat kita di hati kita. Ikuti saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mewakafkan anak kami di jalan-Mu. Yang kompak Bapak Ibu. Saya niat mewakafkan anak kami di jalan-Mu. Lindungi dia, sayangi dia, tuntun dia ke jalan kebaikan. Ridhoi kami ya Rabb. Mudah-mudahan niat kita tidak bergeser dari awal sampai akhir. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, orang pilihan. Bapak Ibu, inilah perjuangan kita waktu perjuangan mengantarkan anak. Luar biasa. Saya gak perlu narasikan, karena yang terjadi itu lebih dari sekedar narasi. Student outcome kita itu ke Al-Mahira itu niatnya harus akhlak. Anak kita itu dididik akhlak. Nggih? Jangan yang lain nggih. Pertama akhlak. Al-akhlaku qabla al-ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu apapun, yang lain itu bonus. Kalau akhlaknya itu sudah bagus, yang lainnya itu bonus. Inilah target utamanya. Maka membina 1.300 lebih itu susah, khususnya pembinaan akhlak. Anak-anak baru ini Masya Allah, dari rumah itu bawa kosakata macam-macam, dari yang tidak baik jadi yang baik sampai yang tidak baik, kosakatanya macam-macam. Maka yang terbiasa dengan kosakata yang baik protes, anak saya kok baru dengar istilah ini di Al-Mahira, anak saya dulu gak pernah ngomong jelek, sekarang kok ngomongnya. Nah, itu yang saya bilang, nanti akan ketemu dengan 500 atau bahkan 1000 lebih
anak dengan kosakata yang macam-macam, apalagi anak baru belum pernah kami didik, bisa dikatakan bahan baku. Itu upaya kami, bukan kami diamkan. Setiap SOP itu kita arahkan kepada karakter building, bagaimana karakternya ini bagus, itu yang utama. Itu komitmen kami sangat tegas, Bunda. Jadi mohon sabar dan kita bareng-bareng memerangi akhlak-akhlak yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci keberhasilannya itu harus 3M. Harus ini. Kalau enggak kita gagal. Mutual trust, mutual support, mutual understanding. Jadi harus saling percaya bahwa Al-Mahirah ini sangat serius. Setiap detail kami pikirkan, akademiknya luar biasa, kepesantrenannya juga luar biasa, tahfidnya ingin yang terbaik. Anak kita ini betul-betul diolah. Jadi kami bukan hanya menawarkan fasilitas yang wah. Fasilitas ini bukan strategi marketing. Fasilitas ini hanya strategi bagaimana anak-anak menjadi nyaman, secara fisik dia istirahatnya berkualitas. Setelah itu kita olah jiwanya, olah pikirannya untuk menghasilkan yang terbaik. Sangat-sangat serius. Saya paham Pak Kunto, ownernya Bu Feti itu langsung hand on, terjun langsung sampai hal-hal detail. Maka percaya, pesantren itu berbeda, saya lewatkan. Panca jiwanya ini nih, keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Ini panca jiwa pondok kita ini. Ikhlas, mandiri, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Kebebasan akademik untuk berprestasi. Kemandirian itu anak-anak biarkan untuk ngantri, nggih. Biarkan anak-anak, karena ngantri itu bagian dari pendidikan kemandirian. Biarkan anak-anak itu menyapu sendiri di kamar, nggih. Karena itu pendidikan kemandirian, kesederhanaan. Sekalipun anak-anak itu punya kemampuan finansial bagus, ibu punya finansial bagus, tapi kesederhanaan itu wajib ditanamkan. Karena kegagalan anak-anak bos misalnya itu adalah karena lupa mendidik kesederhanaan pada anak-anaknya. Kalau ada barang-barang yang bagus, harga mahal, tolong disimpan di rumah. Sepatu yang harganya puluhan juta tolong disimpan di rumah, mohon. Ada perhiasan yang bagus jangan dipakaikan ke anak, takut hilang dan juga nanti ada bully. Biasanya kalau anak-anak itu suka pamer-pamer barang branded, itu sama teman-temannya dibully. Saya alhamdulillah ada pembulian untuk yang seperti itu, biar semuanya sama, berpikir sederhana. Nggih, itu harus kita satu komitmen, satu visi. Anak mengajarkan kesederhanaan. Baik, lanjut. Nah, biar anak betah di pesantren. Nah, ini penting. Boleh difoto. Boleh dicatat. Dan yang lebih penting dijalani dan komitmen. Pertama, orang tua harus ikhlas melepas anak menuntut ilmu di pesantren. Kalau ibu bapak di rumah menangis, itu langsung nyetrum, anaknya juga langsung bengong di sini, kata orang Betawi. Diem, nangis, gak betah. Jadi jangan kasih penyakit ke anaknya itu. Kata Ustadz Jalal tadi itu tega, jangan menangis, nggih. Karena menangis itu panggilan gaib dari rumah. Anaknya menjadi tidak betah. Yakin bahwa pesantren adalah pilihan terbaik untuk masa depan anak. Jangan galau. Terus motivasi Ananda selama berada di pesantren. Ingatkan tujuan Ananda masuk pesantren. Jangan sering-sering ditelepon dan dikunjungi. Nah, ini gak sadar ini. Dikit-dikit nelpon, nelpon kok dikit-dikit. Ini penyakit utama. Sering ditelepon dan dikunjungi, anak gak betah, homesick, minta mutasi ujung-ujungnya. Tega dan besar hati, selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Okay. Ini tipnya, tolong dilaksanakan. Terus masalahnya yang sering muncul apa Ustadz? Untuk anak-anak pertama, saya cerita curhat, biar gak kaget nanti Bapak Ibu.
Pertama ini masalah persahabatan. Anak sering curhat, kadang nggak bawa karakter kebiasaan masing-masing di rumah. Jadi jangan terlalu didengarkan. Kami terus menjadi penengah, mendampingi. Adaptasi dengan lingkungan baru, aturan ketat, kegiatan yang padat, bullying. Tapi bullying ini verbal, nggih. Bullyingnya verbal. Kalau fisik enggak. Biasanya anak-anak kalau perempuan itu biasa sering ledek-ledekan. Kadang kedipan mata aja membuat yang lain tersinggung. Ngelirik tuh, matanya ngelirik saya, padahal enggak. Itu dianggapnya bullying. Jadi sebenarnya istilah-istilah bullying itu menjadi keadaan semakin dramatis. Dulu enggak ada kata-kata bullying ini. Kesehatan tertinggal dalam pelajaran. Ingat rumah keluarga dipaksa mondok. Dipaksa mondok harus, jangan kalah dengan anak-anak. Pokoknya Bapak Ibu, selama anak kita masih di SMP, masih di SMA, kita harus menang dari anak-anak. Kecuali kalau nanti anak sudah tamat dari SMA, serahkan kepada anak-anak, mau kemana nak? Mau jadi dokter, monggo, mau jadi ini, terserah. Tetapi selama anak kita masih di SMP, di SMA, jangan dikasih pilihan. Saya terserah anak saya aja, kan anak yang menjalani. Bukan, anak kita itu gak punya preferensi, gak punya referensi, gak punya wawasan. Itu kewajiban orang tua untuk mengarahkan. Saya gak mau mondok, harus mondok. Gak mau, harus. Saya mau sekolah biasa saja. Ustadz, gak tega Ustadz. Itu kan anak yang menjalani. Kita kalah dengan anak. SMP, SMA 100% kita harus berkuasa dari anak kita. Setuju? Jangan kalah dengan anak. Karena kita yakin pilihan ini yang terbaik. Tetapi kalau sudah keluar dari SMA, lepas, ayo mau kemana? Begitu prinsipnya. Ini prinsipnya orang-orang besar, orang bos-bos cara mendidik ulama-ulama kita dalam mendidik anaknya. Begitu prinsipnya. Nggih. Baik. Rutinitasnya apa Ustaz? Nah, ini rutinitasnya. 5 menit lagi. Jam 3 itu tahajud time. Anak-anak dibangunin. Setiap hari alhamdulillah tahajud. Di rumah kira-kira tahajud tiap hari. Sampai subuh. Habis subuh anak kita ngapain? Halaqah Al-Quran sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7, 1 jam itu cepat. Harus mandi juga, ngantri juga, makan juga. Nah, di situ anak belajar mandiri untuk self service. Jam 7 anak di sekolah bersama Ustadz Brio sampai asar. Nah, asar ini anak-anak istirahat. Biasanya istirahat itu ngurusin cucian, laundry. Sampai setengah 5. Setengah 5 itu nanti anak-anak halaqah Al-Quran. Setelah halaqah Al-Quran sampai maghrib sampai isya anak-anak itu makan malam. Nah, ini nanti berbeda karena waktunya tempatnya terbatas, nanti kita rolling dengan kakak-kakak kelasnya. Terus halaqah Al-Quran sampai setengah 9, baru learning in group. Mereka mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Tidurnya itu jangan setengah 9, jam setengah 10. Anggap jam 10. Tinggal dihitung aja. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berapa jam anak tidur? 5 jam. Kadang nambah di kelas 1 jam. Nambahnya di halaqah bisa ada yang 6, ada yang 7 gitu kan. Tapi umumnya anak kita berapa? 5 jam. 5 jam istirahat, seluruhnya waktu-waktu yang luar biasa. Ini calon-calon pemimpin ini dai-dai itu harus begitu. Nah, tahfidz Al-Qur'annya bagaimana Ustadz? Anak baru 3 bulan pertama itu programnya gak ada hafalan. Pokoknya harus tahsin. Tapi anak kami membawa hafalan Ustadz di luar event. Harus 3 bulan pertama harus tahsinnya harus bagus. Baru setelah itu nanti dibikin grade. Ada A, B, C itu ya. Kalau kemampuannya 8 baris A, kalau kemampuannya hanya 6 baris per hari B, kalau hanya 4, nanti pada akhirnya kita dorong anak untuk halaqah A bahkan tahassus, sehingga minimal capaian anak itu 10 juz pada semua level. Dipercepat. Ini pertanyaan-pertanyaan. Apakah akhlak menjadi syarat kenaikan kelas? Ya, santri yang akhlaknya kurang baik tidak akan diluluskan.
Bagaimana solusi bagi santri yang tidak mencapai target tahsin? Akan diadakan murkas tahfidz, yakni isolasi. Bagaimana kalau ada anak takhusus yang mencapai target, yang tidak mencapai target, akan kita turunkan ke halaqah biasa. Bahasanya di sini, program bahasanya itu masih belum jalan karena ini baru, nggih. Tapi anak-anak terus kita dorong untuk berbahasa Arab. Di pesantren itu hanya bahasa Arab. Lanjut, apakah sehari-hari santri menggunakan bahasa Arab? Belum sepenuhnya. Apa target dekat program bahasa di pesantren berbahasa internasional di zona bahasa? Zona bahasa itu di asrama. Kita target di asrama dan di halaqah itu anak pakai bahasa Arab. Nah, pengelolaan asrama untuk SMP anak baru satu musyrifah berbanding 10 anak. Jadi 10 anak baru. Tapi karena sekarang masih belum maksimal, masih musyrifahnya masih kurang, masih 1 berbanding 20. Jadi 1 musyrifah menangani 20 orang anak. Nanti terus ada musyrifah yang monggo kalau misalnya ada ponakan yang punya pengalaman di pesantren, kami buka lamaran untuk musyrifah. Ini penanganan masalah, terus kita skip pertanyaan-pertanyaan. Alur komunikasi tadi, konsultasi sudah. Jadi musyrifah itu aktivitas di asrama, kondisi ananda, perkembangan sikap itu ke musyrifah. Tadi sudah disampaikan. Bagaimana kalau anak kami dibullying? Dorong ananda untuk melaporkannya ke musyrifah. Bagaimana mengatasi anak merengek pulang? Besarkan hati yang tega, biarkan kami yang atasi. Bagaimana kalau ananda sakit? Ini yang paling banyak ditakuti oleh orang tua, dicemasi. Anak sakit, nggih? Dirawat oleh AMC, Al-Mahira Medical Center, itu 24 jam. Dokternya banyak, nggih. Ada dokter spesialis, ada dokter gigi itu 3 dan segala macam cabangnya itu. Perawatnya 2, dokter umum juga ada, 24 jam. Anak yang sakit itu betul-betul maksimal, jadi jangan khawatir. Satu anak itu biasanya dikeroyok banyak orang, biasanya musyrifahnya nangani, gurunya nangani. Jadi anak yang sakit alhamdulillah di sini betul-betul maksimal, jangan khawatir. Dokternya tadi sudah ada, jadi kalau ada keluhan gigi gak usah dibawa keluar, di sini sudah ada. Menyikapi aduan anak, nah, tadi sudah ya, tabayun, komunikasi dengan baik, pokoknya tabayun. Berikutnya pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit nakal. Apa madhab dan golongan Al-Mahira? Kita itu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jangan khawatir. Di sini nggak ada rebutan kapling, semuanya dapat kapling. Yang NU dapat kapling, yang Salaf dapat kapling, yang Muhammadiyah dapat kapling. Semuanya kita mengakomodir semuanya. Para pimpinannya juga macam-macam. Jadi nggak ada ini punya golongan tertentu. Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sudah clear. Itu Al-Mahira. Apa saja materi diniyah yang diajarkan? Ya akidah, fikih, hadis. Lulusan manakah guru yang mengajar diniyah? Nah, di sini kiainya banyak. Ada yang bisik-bisik Al-Mahira itu gak ada kiainya. Di sini kiai semua, gak tanggung-tanggung. Ustadz Jalal ini kiai dari Al-Azhar, doktor guru besar di YIN, UIN. Ya, saya juga tamatan pesantren Al-Amin. Dari Lipia banyak, ilmu agama seabrek-abrek. Dari Al-Azhar Kairo banyak, dari UIN banyak, pesantren Gontor, pesantren Al-Amin, Ar-Roya, dari UMM banyak. Jadi ahli-ahli agama di sini luar biasa. Ya, ini yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi ulama-ulama dalam bidangnya, dalam khususiyahnya. Jadi dokter tapi ulama, karena yang mendampingi ulama. Yakin ilmu agamanya bersanad, nyambung ke Rasulullah, nggak belok-belok. Kapan santri baru boleh ditelepon? Setelah sebulan. Sebelum sebulan maaf jangan diganggu dulu, pendam rasa kangen itu. Boleh di video call setelah sebulan. Apa boleh ngirim paket? Boleh. Paket basah sekali dalam sebulan. Paket basah itu makanan, sebulan sekali. Paket kering sesuai dengan kebutuhan, ya non makanan, tapi jangan sering-sering juga.
Apa boleh dikunjungi? Boleh. Kapan Ustadz? Tunggu dulu anak kita betul-betul stabil. Nanti akan segera disampaikan oleh humas kapan bisa kunjungan. Anaknya belum masuk sudah nanya kunjungan. Pelayanan bersifat standar, ini pelayanan kita dan umum saja, gak ada pelayanan khusus. Bahkan orang tua yang minta pelayanan khusus oleh anak-anak yang lain itu anaknya dibully loh. Oh anak mami, oh anak papi, dikit-dikit gitu. Makanya jangan sampai minta layanan khusus, nanti jadi bahan bulian. Maka pelayanan kita itu hanya yang standar dan umum saja sesuai dengan SOP. Menghubungi musyrifah pada jam kerja saja, nggih. Jam 3 sore sampai jam pagi. Jadi jam 7 sampai sore kalau misalnya ada slow respon mohon dimaafkan karena musyrifah lagi istirahat. Dipercepat alur perizinan. Belum apa-apa udah izin, udah saya skip saja. Nanti bisik-bisik sama saya. Kalau sudah betah semuanya, ibu sudah happy, bapak sudah happy di sini nyaman, baru kita berpikir selanjutnya tentang perizinan, tentang kunjungan. Sekarang udah fokus dulu, anak-anak kita betah. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. The recitation of prayer by Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. To Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA, please welcome. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berdoa untuk kita semua. Semoga segala harapan, cita-cita, keinginan ayah bunda dan kita semua dimudahkan oleh Allah, dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya waktub lana ar-ridha wan najah was salah wal falah wal istiqamah wal maghfirah wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni masa lalu kami. Ya Allah, perbaiki yang tersisa dari hidup kami. Tetapkanlah untuk kami, untuk putra-putri kami, untuk keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Tetapkanlah untuk kami dan mereka ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, keridhaan, istiqamah dan surgamu ya Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, bimbing kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Bantu kami untuk mengingat diri-Mu, mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami dan kepada para orang tua kami. Ya Allah, berilah kebaikan dan berilah perbaikan kepada putra-putri kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur kepadamu. Rabbi ja'alna min muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami, jadikan keluarga kami orang-orang yang menunaikan salat. Terimalah doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina min ahlil Qur'an wa iyahum min ahlika wa khasatika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami jadi putra kami ahlil Qur'an, kami dan mereka sebagai keluargamu penghafal Qur'an, menjadi orang-orang yang istimewa di sisimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga putri-putri kami, jaga mereka, bimbing mereka, jadikanlah mereka putri-putri yang salihah. Berilah mereka ilmu yang bermanfaat, berilah mereka akhlak yang mulia, jadikan mereka hamba-Mu yang mengabdi kepadamu dan berbakti kepada kami para orang tuanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara penerimaan santri baru Al-Mahirah IIBS Malang tahun ajaran 2022-2023. Thus ends our event of the Al-Mahirah IIBS Malang New Students Admission Academic Year 2022-2023. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.